Lanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius Ternyata Seorang Bos Besar. Bab 251. Tracy mencari di navigasi ponsel, jarak dari rumah ke makam lebih dari 70 km. Apa kamu akan mengunjungi Tuan? Hari ini bukan peringatan kematian Tuan. Wajah Bibi Juni mulai serius, apa terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa, aku hanya merindukan ayah dan ingin menemuinya. Tracy agak sedih, akhir-akhir ini banyak hal terjadi dan aku agak bingung. Pergi menemuinya mungkin bisa menemukan arah. Baiklah. Bibi Juni mengangguk dengan mata merah, titip salam untuk Tuan. Tracy membeli bunga lili favorit ayahnya, lalu naik taksi ke makam Akiyama. Malam pun tiba, gerimis, dan makam sunyi senyap. Tracy datang ke makam ayahnya dan ketika melihat foto ayahnya di batu nisan, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Dalam ingatannya, ayahnya selalu baik-baik saja, santai, dan selalu tersenyum. Sepanjang hidupnya, dia bersikap baik kepada orang lain dan memperlakukan orang lain dengan lembut. Dia telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun dan tidak pernah memiliki masalah. Dalam bidang bisnis, dia lebih suka orang lain berutang padanya daripada dirinya berutang siapapun. Semua orang yang mengenalnya mengatakan dia adalah pria hebat. Tapi, orang baik seperti ini dibunuh secara misterius. Sekarang berbaring di sini sendirian, diterpa angin dan hujan. Ketika memikirkan hal ini, Tracy merasa sangat menderita. Dia meletakkan bunga lili di depan makam ayahnya, membungkuk 3 kali, lalu ke ruang penyimpanan relik makam. Dia menemukan brankas ayahnya, lalu membukanya dengan kata sandi ulang tahun ibunya. Ternyata di dalamnya ada kotak mahoni ayahnya. Ketika melihat kotak kayu mahoni ini, Tracy agak antusias, teringat banyak hal tentang ayahnya, dan kenangan indah itu terbesit di benaknya dan menyentuh hatinya. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengeluarkan kotak mahoni dari lemari dan membuka kuncinya. Kotak itu berisi surat, album foto, dan map perak. Tracy dengan hati-hati membuka amplop itu dari melihat tulisan tangan yang familiar. Melihat tulisan seperti melihat orangnya. Seumur hidup dia selalu jujur dan rendah hati. Tulisan tangannya rapi dan teratur seperti dirinya. Sementara itu, jejak urgensi juga bisa terlihat. Tracy bisa merasakan urgensi yang membuat ayahnya menulis surat ini, mungkin karena dia menyadari bahwa krisis akan datang dan tidak ada waktu lagi, jadi dia menulis surat terakhir sebelum kematiannya. Kata demi kata, penuh dengan perasaan yang mendalam dan juga kekhawatiran dan keengganan yang tak terbatas. Tracy membaca surat itu kata demi kata dengan berlinang air mata. Tracy, ketika kamu melihat surat ini, ayah mungkin sudah tiada, jangan berduka, jangan sedih, ayah akan melindungimu di surga. Ayah berharap Tracyku aman dan bahagia seumur hidup. Mengingat kenibali separuh hidup ayah telah melewati masa pasang surut dan kejayaan. Sekarang ayah jatuh ke titik ini, tapi ayah tidak menyimpan dendam terhadap siapapun, ayah hanya menyalahkan diri sendiri karena tidak kompeten. Ayah menghabiskan separuh hidup membangun dunia ini, tapi ayah masih tidak bisa melawan keluarga itu. Satu-satunya penyesalan ayah adalah tidak dapat menemukan ibumu dan ayah tidak bisa meminta maaf padanya secara langsung. Demi melindungimu dan keluarga kita, ayah memilih cara pengecut yaitu pergi meninggalkannya. Jika kelak kamu berkesempatan melihatnya, tolong bantu ayah mengatakan padanya bahwa ayah mencintainya seumur hidup. Jika ada reinkarnasi, ayah tetap ingin bersamanya dan mohon padanya berikan ayah kesempatan lagi. Sayangnya. Sekarang ayah bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, mungkin dia sudah lama pergi ke surga, menunggu di dunia lain. Ai, jangan bahas ini lagi, ayah membuatmu tertawa lagi, kan? Sejak kecil hingga dewasa, setiap kali minum alkohol, ayah pasti akan menceritakan tentang ibumu di hadapanmu, hingga telingamu penuh kapalan. Kelak ayah tidak akan pernah berkesempatan untuk menceritakannya lagi. Aku paling khawatir tentang kamu. Selama 19 tahun ini, ayah sekuat tenaga mencoba memberikan kasih sayang yang terbaik untukmu, tapi ayah lupa mengajarimu kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Bab 252. Ayah selalu mengira bahwa ayah bisa menjagamu seumur hidup, kamu hanya perlu tumbuh dengan bahagia. Tapi sekarang, ayah mungkin harus meninggalkanmu sendirian di dunia yang kejam ini, menghadapi badai yang dahsyat. Ayah bisa membayangkan betapa sulitnya hidupmu setelah kepergianku.
Akan ada banyak orang yang mengincumu dan menggunakan segala cara untuk mencuri propertimu. Mungkin kamu bisa hidup damai saat kamu tidak punya apa-apa. Jadi, jika mereka ingin merebut, biarkan saja, lagi pula hanya tersisa sedikit. Namun, ayah sudah menyiapkannya. Di dalam map perak ada kartu bank dari rekening pribadi ayah di Swiss untukmu. Sejak kamu berusia 13 tahun, ayah menabung 140 miliar dolar US setiap tahun. Tidak peduli perusahaan menghadapi kesulitan seberapa besar, ayah tidak pernah menyentuh uang ini. Ayah akan menyerahkan rekening ini kepada orang yang dapat dipercaya untuk mengelolanya. 5 tahun kemudian, ketika kamu menerima surat ini, uang di akun tersebut seharusnya minimal ada 1,4 triliun. Jumlah uang ini cukup untuk makan dan pakaian selama sisa hidupmu. Ayah harap kamu dapat menjalani kehidupan yang sederhana. Kelak kamu bisa menemukan pria yang benar-benar mencintaimu dan menjalani hidup dengan damai. Tiu juga adalah kebahagiaan. Tentu saja, ini semua adalah impian ayah dan ayah tidak tahu apakah hidupmu akan berjalan semulus yang ayah pikir. Jika kamu menghadapi kesulitan dan krisis yang tidak bisa diselesaikan, ayah juga sudah menyiapkan jalan. Di dalam map perak, selain rekening bank, ada juga kartu hitam. Ada nomor telepon di kartu itu, dan ketika kamu benar-benar putus asa, hubungi orang ini dan beritahu dia nama ibumu. Dia akan segera muncul. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, dia akan menyelesaikannya. Tapi Tracy, ingat, jangan menelepon dia, kecuali jika kamu tidak punya pilihan lain. Karena begitu kamu meneleponnya, kamu akan memulai kehidupan lain. Harap ingat. Setelah membaca surat ini, suasana hati Tracy sangat rumit, dia tiba-tiba menyadari bahwa ayahnya memiliki banyak rahasia. Keluarga siapa yang tidak bisa dihadapi oleh ayah? Apakah keluarga itu terlibat dalam kematian ayah? Siapa orang misterius di balik nomor telepon itu? Kenapa begitu meneleponnya, maka akan memulai kehidupan lain? Kenapa masalah sebesar apapun bisa diselesaikan olehnya? Tracy kebingungan. Inilah yang dikatakan dongeng tentang pintu ajaib, semakin tidak bisa membuka pintunya, maka semakin membuat orang penasaran. Tracy membuka map perak dan mengeluarkan kartu hitam dengan serangkaian nomor telepon yang ditulis tangan dengan huruf berwarna cemas. Nomor telepon luar negeri. Tracy memeriksa di ponselnya dan nomor itu adalah nomor telepon negara Maple, tapi malah, ini udah diingat. Angka 95 kali, setelah beberapa kali dilihat, dia sudah ingat. Siapa sebenarnya orang itu? Pertanyaan ini muncul di benak Tracy, tapi dia segera menghentikan pemikirannya. Memasukkan kartu hitam dan kartu bank ke dalam dompet, lalu ketika hendak membuka album foto melihat foto, ponselnya tiba-tiba berdering, panggilan masuk dari Daniel. Di waktu ini, di tempat ini, ia tiba-tiba meneleponnya. Tracy menjadi panik, bahkan terjadi konflik batin. Tapi dia tetap mengangkat telepon, "Halo. Aku ingin bertemu denganmu." Daniel selalu mendominasi, "Sekarang, saya cerah. Aku di pinggir kota. Katakan alamatnya dan aku akan menyuruh seseorang untuk menjemputmu." Daniel tidak memberinya ruang untuk menolak. Tracy ingin mengatakan bahwa sekarang suasana hatinya sedang tidak baik dan tidak ingin bertemu dengannya, tapi dia tahu konsekuensinya jika melakukan itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba bersikap lembut, "Tidak perlu menjemputku, butuh waktu untuk bolak-balik, aku akan naik taksi, kamu ada di rumah. Di luar, alamatnya akan kukirim ke ponselmu." Oke, Tracy menjawab dan hendak menutup telepon. Setengah jam. Daniel menambahkan lagi. "Dari sini jauh sekali." Telepon sudah ditutup sebelum Tracy selesai bicara. Bab 253. Setelah mendengar nada sibuk di telepon, Tracy menjadi sangat marah. Daniel tidak peduli seberapa jauh dia dari sana, dia hanya memerintahkannya untuk tiba setengah jam lagi, benar-benar tidak masuk akal. Setelah dia menerima pesan singkat di ponselnya, dia menyalakan navigasi. Bahkan, jika sekarang naik taksi tetap butuh waktu 40 menit, jika ditunda lagi, maka Daniel akan menuntut terlalu lama. Tatapan dingin itu melintas di benaknya, Tracy gemetar, dan segera menggunakan aplikasi untuk memesan taksi. Dia meletakkan ponsel dan ketika melihat peninggalan ayahnya, suasana hati Tracy menjadi sangat rumit. Setelah memikirkannya lagi, dia mengeluarkan kartu bank dan kartu hitam dari dompetnya, lalu memasukkannya kembali ke dalam map perak.
Kemudian dia merapikan surat ayahnya, memasukkannya kembali ke dalam kotak mahoni, lalu mengunci dan memasukkannya kembali ke dalam loker. Setelah itu, ia menutup loker dengan hati-hati, memeriksanya berulang kali, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Tracy berulang kali mendesak supir agar bergegas ke lokasi yang dituju, tapi dia tetap terlambat 11 menit. Setelah turun dari taksi, Lily segera menyapanya dengan payung dan mengingatkan dengan suara rendah, "Nona Tracy, hari ini adalah hari yang spesial. Suasana hati Tuan Daniel sedang tidak baik, Anda harus berhati-hati." Tracy merasa lebih tidak nyaman ketika dia mendengar hal ini. "Hari ini hari apa? Nanti Anda akan tahu." Lily berkata dengan lembut, "Tidak peduli apapun, tolong jangan buat dia marah." "Baiklah." Tracy mengerutkan kening dan berjalan dengan cepat. Daniel duduk di dekat jendela, memperhatikan hujan di luar jendela dengan tenang. "Maaf, aku terlambat." Tracy meminta maaf dengan lembut, "Aku segera naik taksi setelah mengangkat telepon. Jaraknya agak jauh, jadi." Daniel membalas tatapannya dengan ekspresi tenang. "Kamu tidak marah, kan?" Tracy menatapnya dengan takut-takut. "Kamu pergi kemana?" Daniel menatapnya. "Makam." Tracy berkata terus terang tanpa menyembunyikan apapun, "Pergi mengunjungi ayahku." Selama tidak memberitahu rahasia peninggalan ayahnya, dia boleh mengatakan hal lainnya. Begitu mendengar perkataannya, Daniel menurunkan mata dan terdiam, lalu menyerahkan menu di hadapannya dan memberi isyarat agar dia memesan. "Pesan apa saja?" Tracy menyerahkan menu kepada manajer restoran yang sedang menunggu. Berpura-pura santai, "Hari ini, kenapa kamu begitu santai dan mengundangku makan malam di luar?" Ini sepertinya pertama kalinya Daniel secara langsung mengajaknya makan malam. Daniel terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahunku." Tracy tercengang, dia tidak tahu, dia sama sekali tidak menyiapkan apapun untuk ulang tahunnya hari ini. "Aku juga pergi ke makam." Daniel mengguncangkan jiklas anggurnya, tatapannya dalam dan suaranya rendah, "Pergi mengunjungi ibuku." Cahaya lampu samar-samar menyinari wajah Linya dan tampaknya dia sedang memikirkan sesuatu. "Oh." Tracy menjawab dengan hati-hati, dia ingin bertanya di mana ibunya dimakamkan, tapi dia tidak berani berkata lagi. Dia merasa Daniel agak aneh hari ini dan dia takut tidak sengaja membuatnya marah. "Bagaimana? Apa kamu puas dengan rumah baru?" Daniel mengubah topik pembicaraan dan menatapnya. Garis bawah, "Bagus sekali." Tracy tersenyum dan mengangguk, "Terima kasih. Nikmatilah akhir pekan. Senin kembali bekerja." Daniel menyesap ang. "Iya." Tracy mengangkat gelas ke arahnya, "Selamat ulang tahun." "Jangan katakan kalimat ini." Daniel tiba-tiba menyela perkataannya, mengerutkan kening, dan tatapannya menjadi dingin. Tracy tercengang. Ada apa dengannya? Bukankah hari ini hari ulang tahunnya? Dia mengucapkan selamat ulang tahun padanya, lalu apa yang salah? Setelah sadar bahwa suasana hatinya tidak benar, Daniel menyulangkan gelasnya, suasana, lalu meminum anggur. Tracy juga meminum anggur yang ada di gelasnya, menarik napas dalam-dalam dan menghela napas. Anggur ini sangat kuat. Bab 254. Malam ini, kamu boleh minum lebih banyak. Daniel suka melihatnya saat dia agak mabuk, dengan wajah yang merah merona dan mata berkilauan, lincah seolah-olah seperti air yang meluap. "Tidak," Tracy menggosok wajahnya yang panas, "aku tidak pandai minum dan kualitas anggurnya tidak terlalu bagus. Aku akan mabuk jika minum beberapa gelas, dan jika aku mabuk, aku akan menggila." "Iya, aku pernah melihatnya." Daniel ingat bagaimana terakhir kali dia mabuk. Dia sangat antusias dan aktif, seperti api yang mengamuk, melilit tubuhnya, dan membuatnya tidak bisa melepaskannya. Tenggorokannya sedikit bergerak dan muncul hasrat di matanya. "Apa yang kamu lihat?" Tracy merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, manajer sendiri membawakan makan malam Prancis yang mewah. Tracy bertanya, "Apa kamu sudah menyiapkan kue?" "Belum, segera kusiapkan." Manajer itu menjawab dengan cepat. "Tidak perlu." Daniel mengangkat tangannya, semuanya minggir. "Baik." Manajer buru-buru mundur. Hanya ada 2 orang yang makan dengan tenang di restoran sebesar itu.
Musik piano yang romantis dan merdu dengan lembut bergema di restoran, bersama dengan aroma anggur merah dan makanan, menghiasi malam romantis ini. Kenapa kamu tidak membiarkan mereka menyiapkanku? Tidak ada perayaan. Tracy bertanya dengan lembut. Tidak perlu. Daniel menuangkan setengah gelas anggur merah untuknya. Tapi, aku tidak menyiapkan hadiah ulang tahun. Tracy merasa agak gelisah. Kamu adalah hadiah terbaik. Tatapan Daniel sangat api. Dia menuangkan setengah gelas anggur lagi. Aku tidak bisa minum lagi. Wajah Tracy sudah agak merah. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Daniel mulai minum lagi dan makanan di atas meja sama sekali tidak disentuhnya. Hari ini, kamu kenapa? Tracy merasa ada yang salah dengannya hari ini, apa suasana hatimu sedang tidak baik? Daniel meminum anggur yang ada di gelasnya lagi, lalu perlahan berkata, hari ini juga hari peringatan kematian ibuku. Tracy tercengang, pantas saja. Dia baru mengerti kenapa dia tidak mengizinkannya mengucapkan, selamat ulang tahun, kenapa dia tidak menyiapkan kue, kenapa dia pergi ke makam, kenapa dia tertekan. Jadi, aku tidak pernah merayakan ulang tahun. Daniel terus menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Maaf. Tracy tiba-tiba menyadari bahwa Daniel sebenarnya memiliki kekhawatirannya sendiri. Dia bukannya sering murung dan marah, tapi dia memiliki banyak kesakitan yang tidak Tracy ketahui. Dia tidak tahu bagaimana menghiburnya dan bahkan tidak berani berbicara lagi, karena dia tidak tahu apa-apa tentangnya, takui dia akan marah jika dia mengatakan hal yang salah. Kamu sepertinya sangat takut padaku. Daniel menatapnya, dulu kamu tidak seperti ini. Saat itu kamu tidak begitu menakutkan. Tracy tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Jika hidup seperti pandangan pertama. Aku lebih menyukai penampilanmu seperti gigolo. Teringat betapa sombong dirinya ketika pertama kali dia mengenalinya sebagai gigolo, menceriaki dan memarahinya, memaksanya menandatangani perjanjian pembayaran hutang, memaksanya menerima 3 wanita kaya dengan berat badan 350 kg. Ketika memikirkan hal ini, dia tertawa dengan suara, ketiga wanita kaya itu membatalkan cek koksokan harinya dan uang 2 miliar aku pun tiada. Sialan. Daniel memelototinya dan saat memikirkan kejadian itu, dia menjadi marah, kamu menjualku demi uang 2 miliar, hati nuranimu dimakan anjing. Kau yang memakannya. Tracy berseru dan setelah itu dia buru-buru menutup mulutnya dan menatap. Kamu berani. Daniel mengangkat alis dan menatapnya. Maaf, aku hanya bercanda. Tracy meminta Mal dengan suara rendah. Mau ke klub malam? Daniel tiba-tiba bertanya. Tracy tertegun sejenak dan bertanya dengan penuh semangat, apa kamu ingin menjadi gigolo? Bab 255. Tracy membolak-balik dompetnya dan hanya ada uang tunai 2,6 juta di dalamnya. Dia enggan memberikan padanya. Dia memelas, apa boleh hutang? Main dengan gigolo masih hutang. Keluh Daniel. Uangku hanya segini. Tracy mengeluarkan semua uang tunai di dompetnya dan memasukkan ke tangannya, layanan apa yang bisa kamu berikan? Oke. Daniel memasukkan uang itu ke dalam sakunya, lalu bangkit berdiri dan menariknya. Ryan dan pengawal segera mengikuti, tapi dia memberi isyarat, semuanya minggir, aku ingin bermain sendiri malam ini. Ini. Semua pengawal menatap Ryan. Ryan tidak ada pilihan lain selain minggir dari sana. Malam ini, tidak ada yang berani banyak berbicara. Daniel menarik Tracy ke dalam mobil, lalu melaju, dan segera tiba di klub malam. Pukul 9 malam adalah waktu paling ramai. Pada malam hari, klub malam penuh sesak dengan orang-orang, lampu-lampu gemerlap berkedip-kedip. Pria dan wanita inuda mengikuti irama musik sesuka hati mereka. Di atas panggung, penari telanjang memutar pinggang mereka, membuat gerakan dan mata menggoda para penonton. Daniel mengenakan topeng, berganti jaket keren, dan memimpin Tracy masuk ke kerumunan dan berjalan ke ruangan. Begitu tiba di sini, ketakutan, kewaspadaan, dan kecati-hatian Tracy semuanya diredam, dia merasa santai dan senang. Dia merasa bahwa saat Daniel mengenakan topeng dan berubah menjadi gigolo, dia tidak memiliki aura berbahaya dan menakutkan, tapi malah menambahkan rasa keintiman yang sulit dijelaskan. Tuan. Manajer klub malam menyapa Daniel. Daniel memberi isyarat agar dia minggir.
Manajer mengira bahwa dia menyembunyikan identitasnya di hadapan Tracy dan karena takut dia bocor, jadi dia buru-buru mundur. Daniel menarik Tracy ke hadapannya, tapi Tracy meraihnya dan berkala di telinganya, "Main saja di sini ramai, malam ini kita bersantai saja." Daniel melihat kerumunan di sekitarnya dan sedikit mengernyit, dia benci berada dekat dengan orang asing dan tempat yang bising seperti itu. Tapi melihat raut wajah bahagia Tracy, dia tetap memilih untuk mengikutinya. Tracy menariknya untuk duduk di meja bar, memesan 2 koktail, dan mereka berdua bersulang sambil menikmati para penari di atas panggung. Orang-orang di bawah panggung bergegas maju seperti orang gila, dan bahkan melemparkan uang dan gerakan ke arah panggung. Bahkan, pria di kursi belakang memutar tubuhnya dengan penuh semangat dan bersenang-senang. Hanya Daniel yang duduk di bangku tinggi dengan wajah datar, sedikit mengernyit dengan ekspresi dingin di wajah linya. Pria lain menonton dengan senang hati, "Kenapa kamu acuh tak acuh?" Tracy memegang dagunya dan menatap Daniel sambil tersenyum. "Aku tidak tertarik dengan penari telanjang ini." Daniel mencubit dagu Tracy sambil menatap matanya yang berkilauan, dia tidak bisa menahan hasratnya. Begitu minum anggur, dia akan menjadi polos dan bernafsu, menawan dan mempesona. "Santai saja." Tracy membelai alisnya dengan tangan, "Jangan cemberut terus, bersenang-senanglah." Daniel meraih tangannya, lalu menariknya dengan cepat, dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dahinya menyentuh dadanya yang kokoh, dan terasa agak sakit, tapi dengan posisi seperti ini, dia hanya bisa mendengar denyut jantungnya yang kencang. Seketika, jantungnya mulai berdebar-debar. Ada awan merah di wajahnya, yang sangat indah. Daniel tampak sedikit terpesona, lalu dia mengulurkan tangannya meremas dagunya, dan menundukkan kepala menciumnya. Tiba-tiba, seseorang menendang Tracy dari belakang. "Ah!" Tubuh Tracy terbentur ke depan, lalu menoleh ke belakang, "Siapa itu?" "Wanita jalang, benar-benar kamu." 3 wanita parubaya gemuk dengan pengawal berdiri di belakang mereka dengan wajah galak. Salah satu wanita berambut keriting melihat Daniel dan berkata dengan penuh semangat, "Bukankah ini gigolo legendaris yang kita lihat waktu itu?" Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.